balik lagi di video gua kali ini. Dan sekarang kita udah ada di dapur gua. Dan beberapa hari lalu gue sempat nanya di Instagram gua karena lagi di karantina di rumah, bikin video apa sih serunya. Dan banyak banget dari kalian yang bilang bikin video masak kak, bikin video masak. Nah sebenarnya gue males mau bikin video masak karena dapur gue tuh nggak terlalu bagus. Cuman ya udahlah, kali ini gue bakal bikin spaghetti bolognese. Yang jelas ini tuh ala gue. Jadi karena gue nggak tahu apakah tekniknya udah sesuai apa enggak, yang penting ini tuh ala gue aja. Jadi gue kalau masak spaghetti bolognese itu kayak gini, dan ntar bahan-bahannya bakal gue kasih lihat ke kalian. Jadi gue siapin dulu bahan-bahannya. Nah bahan-bahannya ini terdiri dari, ini ada daging cincang sekitar 300 gram. Terus ada tomat yang kecil-kecil gini, tapi kalau kalian pakai tomat yang besar bisa mungkin sekitar 1 atau 2 buah gitu. Terus ini ada bawang merah, ini tuh bawang merah Jerman gitu, lucu banget bentuknya. Kalau di Indonesia mungkin sekitar 4-5 siung. Nah terus ada 2 siung bawang putih. Yang selanjutnya ada lada atau pepper. Terus ini ada garam. Dan ini ada oregano sama basilikum, tapi kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa, nggak usah dipakai. Terus ada paprika bubuk juga. Nah ini ada whipping cream atau krim gitu, tapi kalau nggak ada bisa diganti sama susu atau air. Nah selanjutnya ada tomato paste atau pasta tomat gitu. Dan sisanya ada spaghetti dan saus tomat. Juga di sini pakai olive oil, tapi kalau nggak ada juga bisa pakai minyak goreng biasa aja. Nah jadi itu dia tadi bahan-bahannya. Sekarang gua mau nyiapin dulu dan motong-motong bahan-bahannya. Nah ini bahan-bahannya udah siap, jadi udah dipotong kecuali bawang putih. Ntar pakai mesin pengepres bawang putih, sisanya udah selesai. Dan saatnya sekarang kalian nyiapin panci atau bisa juga di pan. Nah jadi kalau kalian udah selesai potong-potong bawang sama tomatnya, kalian bisa nyiapin panci atau juga pan gitu buat bikin sausnya. Kalau gue sih pakai panci sekecil ini aja karena ntar juga bakal mungkin setengah atau hampir full gitu jadinya. Terus kalian bisa juga sambil masak sausnya, kalian udah bisa manasin air juga di panci yang gede buat bikin mie spagettinya. Tapi kalau kalian cuma punya satu kompor ya udah kalian bikin saus bolognese-nya dulu, ntar baru kalian masak mie spagettinya juga bisa. Ya udah kalau gitu langsung aja. Jadi kalau gua kali ini pakai olive oil. Jadi gua pakai olive oil kira-kira secukupnya aja kalian pakai olive oilnya. Kalau gue sih kayaknya segini udah cukup buat goreng bawangnya. Nah jadi kalau minyaknya udah panas, kalian goreng dulu daging cincangnya biar dia biar air-airnya juga keluar gitu. Oke guys, terus kalau kalian udah masukin dagingnya ke dalam gitu, ntar kalian biarin aja sampai warnanya tuh berubah, sampai kayak dia kegoreng sendiri gitu. Nah ntar kalau warnanya udah berubah baru kalian masukin bawang. Nah sekarang kalau warna dagingnya udah berubah kecoklatan gitu, kalian masukin bawang merahnya. Terus diaduk. Nah terus juga kalian udah bisa masukin pepper. Jadi garam itu masuknya paling terakhir. Jadi kalian masukin cabai atau pepper gitu sesuai selera aja. Jadi kalau kalian suka pepper kalian bisa masukin banyak. Kalau kalian nggak terlalu suka ya udah masukin dikit aja. Tapi kalau gue sih suka banget, jadi gue masukinnya banyak. Nah sekarang kalian udah bisa masukin kayak basilikum, oregano, terus kayak paprika bubuk. Dan juga kalau kalian suka pedas kalian bisa masukin cabai bubuk atau cabai merah, atau juga bon cabai bisa kalian masukin.
sesuai selera aja, seperti yang gue bilang. Kalau kalian suka banyak ya udah kasih banyak, kalau enggak ya udah gak usah terlalu banyak, mungkin sekitar 1 sendok teh kurang lebih. Terus oregano sejumput aja, di segini kurang lebih, atau bisa sedikit lebih banyak tuh. Terus basilikum. Nah, sekarang kalau kalian udah masukin semua bumbu-bumbunya, kalian udah bisa masukin tomatnya. Jadi biar ntar tomatnya ikut hancur juga, biar jadi kuah gitu. Oke, masukin. Jadi biar tomatnya layu gitu, guys. Gue sebenarnya tegang banget mau masak karena gue tuh nggak tahu, biasanya masak tuh sesuai, kalau orang bilang sesuai feeling aja, jadi bau geful kalau kata orang Jerman. Jadi gue tuh takut salah-salah gitu, guys, kalau masak di video itu. Karena harus benar, karena bisa jadi kan orang-orang yang nontonin video gue ini niruin apa aja yang gue lakukan gitu. Ada lagi. Jadi benar-benar harus bersih, harus rapi. Gak kayak kalau gue biasanya masak tuh berantakan. Nah, terus diaduk-aduk ya, guys, jangan sampai bawahnya gosong. Jadi apinya jangan terlalu panas juga. Nah, sekarang kalau udah masuk tomatnya, kalian udah bisa masukin sisa-sisa yang belum masuk. Jadi tomat paste-nya sama saus tomat sekarang udah bisa masuk. Kecuali krim sama bawang itu belakangan. Jadi kita masukin tomato paste ini. Lumayan banyak sih butuhnya. Jadi sekitar segitu cukup. Oke. Jadi sekitar segitu. Terus kalian kalau ada saus tomat, masukin aja saus tomat juga langsung sekalian. Tapi kira-kira masukinnya jangan terlalu banyak, ntar asem banget lagi. Nah, kalau tomatnya udah hancur gitu, terus warnanya udah bagus banget, udah merah gitu, kalian udah bisa masukin bawang putih. Nah, jadi gue di sini punya tetangga gue. Jadi ini tuh alat buat menghancurkan bawang putih, biar ntar kalau bawang putihnya biar tangan kalian tuh nggak bau dan capek-capek motong bawang putih gitu. Jadi kayak gini, tinggal dimasukin aja. Terus gitu. Terus kalian bisa ambil kayak garpu atau apapun, terus ya udah deh, kecil gitu jadinya. Selesai. Nah, jadi praktis banget kalau kalian pakai alat press bawang putih ini, karena tangan kalian tuh nggak akan bau gitu loh, karena bawang putih kan baunya lengket. Terus kalau kalian punya yang dari metal gitu, biasanya baunya tuh nggak akan lengket, jadi hilang gitu baunya karena metal. Edelstahl kalau kata orang Jerman. Nah, terus kalian masukin krim atau susu, kalau nggak ada juga kalian bisa masukin air. Yang jelas jangan terlalu cair. Nah, jadi krimnya nggak usah terlalu banyak. Yang jelas ini tuh cuman buat biar dia creamy aja. Jadi bukan berarti harus jadi kayak kuah gitu loh, karena boloknya soso kan kuah
saus daging gitu, bukan saus kuah yang berair gitu guys. Nah terus kalau sedikit terlalu kering kalian bisa masukin air juga, nggak usah terlalu banyak, jadi secukupnya aja. Nah jadi kurang lebih konsistennya kayak gini guys, nggak terlalu cair tapi juga nggak terlalu kering gitu konsistensinya. Biar kalian tahu berapa banyak kalian harus masukin garam, kan garamnya masuk yang di terakhir banget. Nah kalian cobain dulu sedikit, jadi biar kalian tahu oh kira-kira mungkin ini udah asin juga dari dagingnya, jadi bisa aja kan dagingnya ngeluarin kayak kaldu gitu juga ya, jadi ada rasanya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah tapi ini menurut gua memang beneran butuh garam juga, tapi rasanya udah enak banget. Nah jadi sekarang kalian masukin garam gitu, kurang lebih mungkin setengah sendok teh, atau mungkin hampir full dari 1 sendok teh. Jadi terserah sih, tergantung berapa gitu kurang garamnya di sausnya kalian ini gitu. Jadi ya kalian masukin garam dikit-dikit, terus kalian cobain udah enak apa enggak, terus kalian cobain lagi. Terus juga kalau kalian punya Royco sapi bisa kalian masukin kalau kalian mau, kalau kalian suka pakai Royco, jadi biar rasanya lebih gurih lagi gitu. Sekarang gue pengen nyobain lagi, udah cukup apa belum. Bismillahirrahmanirrahim. Nah karena pakai tomat kan itu asam gitu. Nah kalian bisa masukin gula. Tadi gue juga lupa bilang kalau kalian harus masukin gula kira-kira gini. Jadi 1 sendok teh tapi nggak full, jadi pas-pas aja. Atau sesuai selera lagi. Kira-kira menurut kalian seberapa? Kalau menurut gue sih kurang gula, kira-kira segitu banyak. Jadi ya udah. Nah terus kalian aduk lagi karena udah masuk kan gulanya. Ini juga kalau nggak salah itu tuh setiap masakan dikasih gula, itu tuh buat karamelisasi gitu. Jadi rasanya lebih enak aja, lebih gurih juga. Enak banget parah. Bangga gue, beneran enak banget. Apalagi kalau kalian suka cabai. Ini tadi gue kasih cabai dikit gitu, cabai bubuk, dan itu tuh kayak ada pedes-pedesnya gitu ya. Nah, kalau udah jadi, kalian bisa kecilin apinya ke paling kecil di kompor kalian, atau kalian matiin, terus kalian masak air. Habis itu ya udah deh, kalian masih mie spaghettinya. Habis itu tinggal kalian taburin sausnya di atas mie spaghetti kalau udah jadi mie spaghettinya. Nah, kalau mie spaghettinya udah jadi, ya udah kalian tinggal masukin sausnya. Terus kalau kalian ada keju gitu, biasanya kalau di sini pakai parmesan, kalian taburin di atasnya. Jadi mari kita masukin. Oke guys, jadi spaghetti saus bolognese-nya udah jadi dan penampakannya seperti ini, dan sekarang saatnya makan. Semoga kalian suka di video ini, dan sausnya itu buat sekitar 3-4 orang, dan jangan lupa buat di like, di share, sama di subscribe di bawah, dan kita ketemu lagi di video-video gue selanjutnya. Bye!